Salam Rahayu ingkang kinasih. Wow, kita berjumpa lagi di konten YouTube Mary Street Isa, Mary Isa. Makna kehidupan. Apa kabar Mary? Alhamdulillah baik Romo. Luar biasa. Ini kita sudah tidak berjumpa kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Iya. 30 hari. 30 hari. Itulah sibuk. sibuk Mary jualan pastel. Romo yang ngajar di sekolah TK, SD, SMP, SMA, universitas dan juga nerima konsultasi Mary. Iya Romo. Wah, luar biasa nih. Ya, kami ucapkan kawan-kawan di Indonesia, Nusantara dan juga mancanegara, salam sukses selalu, jaga kesehatan dan juga selalu memberikan makna kehidupan yang terbaik buat masyarakat atau sahabat-sahabat di dekat Anda hingga seluruh dunia. Ini tema hari ini Mer tentang makna kehidupannya, yaitu kita coba bagi pengalaman Mary. Bagi pengalaman tentang bagaimana kita ini bisa mampu spiritualnya untuk mentalisnya, terus biar usahanya sukses, sekolahnya sukses, jabatannya sukses, dari yang nggak punya menjadi punya. Kalau sudah punya, bagaimana mempertahankan kemuncakan itu yang langgeng, yang baik. Begitu Mary ya? Betul. Menurut Mary tentang cara-cara sukses ini apa saja ya Mary ya? Pertama Mary ya? Pertama kita harus berjuang. Bekerja keras. Kerja keras. Jangan mengandalkan pesugihan. Wah, pesugihan ini menarik ini Mary ya. Karena banyak orang-orang yang lupa diri untuk mencari arah ke jalur pesugihan. Wah. Kayak babi ngepet, kayak blorong, itu apa itu Romo? Iya, jadi leluhur sudah memberikan makna sebenarnya. Sebenarnya leluhur itu menyarankan kita berusaha menunggalkan Gusti Allah. Ya, menunggalkan artinya hidup ini mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan, mengenal Gusti Allah ya. Jangan mengandalkan jin. Jangan mengandalkan jin, setan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa berkaca dalam hidup ini, karena setiap waktu kita ini ingin terus berusaha, tapi mungkin orang-orang yang seperti itu tuh mengandalkan hawa nafsu Mary. Kalau petilasan itu bukan haram loh ya. Kita kan kalau orang Hindu, kalau orang Islam kita hargai petilasan dulu kan leluhur kita. Ya, jadi kalau ngomong masalah petilasan itu adalah sebuah Jangan haram, jangan sebuah fanatik. simbol yang oleh leluhur itu setelah meninggalkan kita semua di fase dimensi waktu itu, di kehidupan yang lalu, meninggalkan simbol, bisa prasasti, bisa candi, terus cikal bakal punden, papunden, atau petilasan. Maka di situ ada simbol, karena di zaman dulu kan tidak seperti zaman sekarang, ada video, ada foto, ya kan? Kalau zaman dulu ya ditinggalkan pohon, batu, prasasti, kayak prasasti, tulisan Hanacoroko itu. Ya, jadi itu adalah simbol-simbol makna leluhur. Ya. Tinggal kita menyikapinya, pikiran kita untuk memaknai itu semua dengan pemikiran yang positif. Ya, semoga dalam pemikiran yang positif itu semua bisa terbuka. Namun positif itu harus ada prosesnya, ditempa dulu, dipandai dulu menjadi sumirah kan, pesona. Artinya harus melakukan kebaikan-kebaikan, sering membantu Sesama manusia. Kalau bisa amal barokah. Amal, melakukan kegiatan yang baik, berpikiran positif. Jumat. Ya. Jumat berkah. Iya, harus itu Romo, itu kalau bisa sudah juga punya. membawa satu keberkahan, karena hari Jumat itu adalah hari yang agung. Ya, dari 7 hari, dari 7 hari ini mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini hari kelima ini adalah sebuah proses untuk membuka Sabtu dan Minggunya, bisa mendapatkan kebahagiaan. Makanya orang-orang kerja itu banyak gajiannya mulai Sabtu dan Minggu Mary. Proses
proses Jumatnya ini sebuah proses hasil akhir dari perjalanan Senin sampai Kamis dengan aturan, kebutuhan, sarana, waktu, pergerakan, pertumbuhan, sebuah perolehan. Jadi kan semangat kan kerjanya kan? Alhamdulillah Iya. semangat. Romo juga sangat semangat, apalagi durasi waktu, konsisten waktu, sama tidak malas Mary ya. Iya, nomor satu jangan malas. Rata-rata orang yang ingin berhasil tapi kok belum berhasil, ada sistem yang salah, mungkin aturan sistem mekanis kerjanya, terus paruh waktunya itu tidak konsisten Mary. Matahari terbit kita harus bangkit bangun. Jangan mengadakan pesugihan, akhirnya tumbangnya anak, pegawai, orang lain, apa itu? Ya, kalau urusan yang gaib namanya. Kan ada Romo, emang ada. Namanya gaib ini. Satu itu ada. Pesugihan ini ya, itu gini ceritanya ini, saudara-saudara ya. Pemahamannya ini dari Romo mungkin bisa dimaknai nanti. Jadi kehidupan ini dibutuhkan pemikiran yang sehat. Kita kan punya akal nih, karena manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah yang mulia, karena kita punya budi pekerti dan akal budi. Nah, akal ini harus ada timpahan ilmu yang diberikan oleh alam, oleh Allah ini melalui sahabat-sahabat, melalui orang-orang, melalui orang yang apa saja di situ yang penting bermakna bagus, maka itu adalah ilmu. Kebijakan ilmu adalah orang yang mau terus belajar. Setelah dia menimpa ilmu yang cukup luas, wawasan luas, maka ada pemahaman. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah pesugihan, ini kan banyak orang salah arti, ya Mary ya? Ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi, ke gunung-gunung, ke tempat yang gelap-gelap ini, ke tempat yang wingit-wingit. Padahal kalau secara logika di itu rumbuk-rumbuk ruci namanya keteng. Tulung Agung. Ya, menurut logika kita punya akal ini, gaib ini urusan Allah. Namun ada sebagian manusia yang memahami dan bisa mengetahui dasar sistemnya. Nah, cara sistem Romo adalah akal budi harus diajarkan sesuatu yang baik, karena ilmu didapatkan dari kesabaran diri. Kesabaran diri, ketulusan diri, kejujuran ya Maria. Kejujuran melalui kebenaran perilaku yang lurus, jejak lurus ya. Jangan berbelok-belok atau bimbang. Dan disitulah terdapat ilmu-ilmu manfaat dari alam, dari Allah. Terus ada pemahamannya untuk pesugihan. Maka pemikiran kita kalau sudah paham tentang kehidupan, maka untuk melakukan kegiatan yang merasa itu salah, pesugihan ini salah, keliru, akan terjadi pemikiran akal budi yang luhur, bahwa pesugihan ini adalah sebuah konsep kehidupan orang yang mengajarkan kesesatan di dalam pemikiran orang-orang yang bimbang. Kemudian kita terjerumus ke dalam sana, padahal akal budi ini kita sudah memiliki rezeki masing-masing. Dipimpin oleh orang yang nggak tepat, maka tersesatlah jiwa itu, dan hidupnya semakin bimbang dan tidak bisa menentukan keberhasilan sesungguhnya. Jadi bisa berhasil tapi cepat juga menghilang, atau juga bisa menjadi watak keturunan orang tersebut, bisa menjadi saksi hidupnya, menjadi apa? Tumbal Mary. Tumbal anak Romo. Jadi tumbal. Anaknya ditumbalkan jadi ketek, jadi buaya, jadi apa aja. Maka disitulah. Di sana itu digoitnya itu dia itu kerja kasihan. Maka dari itu kita harus pemahaman bahwa gaib itu ada, tapi urusan Allah. Nah, kita punya akal, harus bisa memiliki dan memberikan satu pemaknaan di dalam kehidupan itu. Oke, kita kembali di season ini, mengingat tentang banyak teman-teman kita yang bekerja ini lagi sulit Mary ya. Di tahun 2023 ini sangat sulit, maka Romo kasih spirit bahwa kita harus bersemangat. Keduanya, kalau punya usaha mungkin di warkop, kafe dan sebagainya, rapikan tempat itu, bersihkan debu-debu supaya para pelanggan setia bisa nyaman di tempat yang Anda miliki. Mungkin terutama parkir. Parkirnya harus secukupnya, tidak harus luas, tidak harus kekurangan, karena parkir itu menjamin usaha Anda, barangkali yang punya kafe, restoran dan sebagainya, itu membentuk imajinasi yang datang itu bisa nyaman. Pertama parkirnya, terus pelayanan karyawan, pelayanan kita sendiri kepada
member-member yang hadir di tempat usaha Anda. Itu sangat penting. Konsisten waktu, dan juga mungkin kalau di restoran atau menu-menu warkop, makanannya Mary harus bersih, enak ya, nyaman. Enak, pokoknya murah, stabil. Ya murah-murah teman, pokoknya stabil lah. Nyaman ya. Nyaman, enak gitu. Kadang-kadang kita lagi membangun ruang gerak di usaha Anda, itu mungkin atapnya panas, itu juga mempengaruhi karena kita para pelanggan senangnya mencari tempat-tempat yang nyaman, dingin, teduh ya. Jadi itu harus diperhatikan betul untuk bisa menjamin usaha tadi minimal dari karunia Allah ini bisa menyambung kepada tujuan Anda. Itu adalah sebuah konsep dari akal budi yang secara real dan secara nyata. Maka dari itu kawan-kawan seluruh pengusaha kecil, mungkin UMKM atau dimanapun Anda berada, kita juga terima konsultasi ya Mary ya. Iya. Bisa telepon di sini. Di mana Mbak ini ya? 087 087 70 70 31 31 44 44 853. 853. Wah, keren sekali ya. 087 70 31 44 853. Ya, bisa kontak di sini lewat YouTube ini. Nanti kita bisa konsultasi tentang apa saja, tentang healing kesehatan. Jodoh. Wah, jodoh juga ya, jodoh. Mungkin Anda belum memiliki jodoh juga boleh. Terus mempertahankan jabatan biar naik. Pingin jabatannya tinggi. Ya, bisa juga. Kita bisa bantu tentang sistem yang menggunakan akal budi. Kalau orang Jawa pelarisan. Wow. Tata usaha buat dagang. Tata usaha yang laris ya, yang laris lah. Pokoknya laris, yang arahnya itu tujuannya ke diri kita sendiri sama Allah ya. Iya, kita arahkan seperti itu biar usaha kawan-kawan di seluruh dunia bisa semarak, laris dan langgeng. Ya kan? Karena keilmuan yang kita miliki, kita hanya bisa berbagi seperti ini. Terus dalam nilai-nilai luhur tentang konsultasinya ini keikhlasan Mary. Iya. Tidak boleh ada tarif di situ karena nanti menyesatkan kita semua. Jadi keikhlasan dengan penuh kasih sayang. Ini dong Bang. Namanya kita tolong. Umpamanya kita paranormal ataupun jangan target, itu ilmu hilang. Jangan target supaya lebih Sukarela. baik, sukarela. Biar kebahagiaan itu utuh, karena orang sulit jangan dipersulit. Iya, orang gak punya mosok dipaksa. Iya. Akhirnya segini kan gak boleh. Terus jangan sampai mengikuti hal-hal ketemu tokoh-tokoh atau orang-orang yang aneh-aneh. Artinya aneh-aneh itu pandai melakukan bahasa-bahasa bersilat lidahnya, namun arah tujuannya berbentuk sihir, tidak ada kenyataan dalam hidup itu sangat berbahaya. Maka dari itu hati-hati kita bertemu orang tentang menggandakan uang itu banyak bohongnya, mencari harta karun banyak bohongnya. Yang baik adalah disinari dari diri kita, kemampuan ini, akal budi ini, dan roh suci ini bisa nyambung, sinkron. Baru Anda memiliki ilmu, karena pertanggungjawaban kita lahir telanjang, pulang nanti akan telanjang. Maka dari itu kalau sudah punya harta benda, punya dititipkan Allah ini kekayaan, ingat bahwa kalau kita pulang ke rumah Allah, kalau Islam pakai kafan ini nggak ada kantongnya loh, nggak mungkin kita bawa apa-apa. Maka harta kalau dimakan ya jadi kotoran, kalau disimpan ya pasti ada jadi perdebatan warisan tadi. Yang baik adalah disertakan kehidupan untuk bisa berbagi kepada orang yang sesuai, yaitu orang yang lemah, orang yang kesulitan, itu bisa dibagi dengan kebahagiaan hati. Berikan kebahagiaan itu dengan perwujudan, bisa tenaga, bisa material, dan yang paling utama yaitu ilmu yang manfaat. Wah, keren banget ini ya Mary. Ngobrol-ngobrol makna kehidupan, di mana usaha Mary pastelnya? Ayah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aku tak jalani dewe Romo. Laris kan? Laris. Gak tukun-tukun kan aku bisa jalani ya. Karena Mary ini konsisten namanya. Pagi bangun jam berapa? Aku bangun jam gak tidur. Gak tidur ya? Aku sholat, tahajud, habis itu sungkem sama berdoa sama Tuhan, sama luhur. Terus dibantu tante ya? Ya, sama sunan-sunan, sama wali-wali minta tolong. Ya Gusti,
aku nyuwun tolong para nabi, kalau nyuwun tolong. Ya, untuk apa ya? Mengingatkan sejarah kita kepada leluhur, maka kita harus selalu tawasul atau berdoa pada leluhur-leluhur yang kita miliki kan ya Mary ya. Oke pemirsa, bahagia sekali kita bisa berjumpa. Nanti kalau pengen kontak di nomor person kami langsung aja kontak di sini, karena mungkin kita hanya bisa menyampaikan ini. Jika ada salah kata mohon maaf ya Mary ya. Rahayu, mohon maaf. Semoga makna kehidupan ini di konten Mary Isa bermanfaat bagi kita. Saya Romo Suryantara, Mary Isa. Sampai jumpa dan dadah. Salam Rahayu. Rahayu.